Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa di Sepekan Mitra Pos edisi hari ini, Sabtu 5 Desember 2020. Kami akan menyajikan berita seputar Kanisi dan Pati dan Semarang dalam sepekan ini bersama saya Siti Soleka. Inilah Sepekan Mitra Pos selengkapnya. Diawali dengan berita pertama pemirsa, hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Rembang sejak Minggu siang kemarin, mengakibatkan sejumlah titik perkampungan di wilayah Kecamatan Kota Rembang terendam banjir. Hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Rembang sejak Minggu siang kemarin, mengakibatkan sejumlah titik perkampungan di wilayah Kecamatan Kota Rembang terendam banjir. Beberapa wilayah yang tergenang banjir yaitu Dusun Bagel, Desa Mondotego, Perumahan Palm View, Desa Kabungan Kidul, Perumahan Rumput Malang, dan Desa Gedangan, serta sejumlah titik lainnya. Banjir terjadi hingga titik ketinggian air mencapai 1 meter lebih. Hal ini membuat beberapa warga terpaksa mengungsi. Menurut Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Rembang, Pramujo menjelaskan, sampai saat ini beberapa wilayah keadaan air sudah surut. Pramujo juga menambahkan, akibat banjir Minggu siang itu, sejauh ini pihak BPBD Rembang belum mendapatkan laporan terkait kerugian. Hanya saja yang tercatat dari BPBD Rembang sejauh ini berupa dampak sisa banjir yang merendam rumah. Sedangkan untuk penyebab banjir yang terjadi, Pramujo menjelaskan banyak diakibatkan oleh curah hujan yang cukup tinggi, ditambah dengan banyaknya saluran air yang tersumbat. Mengatasi hal ini, BPBD Rembang mengerahkan sejumlah personilnya, baik dari ASN hingga relawan guna mengatasi banjir kemarin. Pramujo mengimbau untuk warga tetap waspada, utamanya di daerah bantaran sungai hingga di area perbukitan. Dari Rembang, Aziz Afifi, Mitra Pos melaporkan. Insiden kebakaran di Desa Tayuwetan, RT 2 RW 5 Kecamatan Kayu, Kabupaten Pati, Selasa kemarin. Sumber kebakaran diketahui berasal dari kompor gas yang meledak. Akibat insiden ini, sebuah warung makan sayur dan unit toko onderdil milik warga setempat hangus terbakar. Insiden kebakaran di Desa Tayuwetan, RT 2 RW 5 Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati pada hari ini, sumber kebakaran diketahui berasal dari kompor gas yang meledak. Akibat insiden ini, sebuah warung makan dan sayur dan unit toko onderdil milik warga setempat hangus terbakar. Kabid Damkar dan Linmas Satpol PP Kabupaten Pati, Mirza Nur Hidayat mengungkapkan, api baru padam pada pukul 6.20 waktu Indonesia Barat. Petugas mengerahkan 4 mobil pemadam dan 8 personel Damkar Satpol PP Kabupaten Pati. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 340 juta. Dari Pati, Moh Anwar, Mitra Pos melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, sebagai upaya mendisiplinkan masyarakat di masa pandemi COVID-19, Pemkab Pati mulai tanggal 1 Desember hingga 1 bulan ke depan, jajaran Pemkab Pati dibantu TNI dan Polri akan melakukan pengetatan kegiatan di seluruh pasar maupun tempat publik lainnya di Kabupaten Pati. Pemkab Pati akan melakukan langkah tegas agar masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Mulai hari ini hingga 1 bulan ke depan, jajaran Pemkab Pati dibantu TNI dan Polri akan melakukan pengetatan kegiatan di seluruh pasar maupun tempat publik lainnya di Kabupaten Pati. Hal ini dilakukan setelah Pemkab Pati melakukan rapat koordinasi di BPBD dan telah disepakati untuk melakukan pengetatan untuk menekan penyebaran virus corona. Kepala Satpol PP Kabupaten Pati, Hadi Santosa mengungkap, pasar di Kabupaten Pati yang berjumlah 20 pasar daerah dan 15 pasar desa juga akan dijaga petugas dari Polri, TNI, Dinkes, dan Disdakperin. Apabila dalam kegiatan tersebut ditemukan ada masyarakat yang tidak memakai masker, bakal dilakukan rapid test hingga tes swab. Meskipun demikian, ia menegaskan dalam menjalankan kesepakatan ini, pihaknya akan melihat situasi dan kondisi. Selain itu, Satpol PP Pati juga merencanakan giat insidental di tempat umum seperti stadion dan tempat wisata.
Dari Pati, Umar Hanafi, Mitra Pos melaporkan. Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pati tengah mencatat ada 6 kecamatan di Kabupaten Pati yang memiliki kasus penyebaran virus corona tergolong tinggi. Ke-6 kecamatan ini yakni Kecamatan Jakenan, Juwana, Batangan, Margoyoso, Tambak Romo, dan Kayen. Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pati tengah mencatat ada 6 kecamatan di Kabupaten Pati yang memiliki kasus penyebaran virus corona tergolong tinggi. Ke-6 kecamatan ini yakni Jakenan, Juwana, Batangan, Margoyoso, Tambak Romo, dan Kayen. Di kecamatan ini setidaknya ada 1 hingga 17 warga yang terkonfirmasi positif COVID-19. Maka dari itu, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pati, Haryanto mengaku akan melakukan langkah-langkah pencegahan virus corona di seluruh kecamatan, terutama di 6 kecamatan ini. Ia memerintahkan jajaran OPD, Puskesmas di wilayah tersebut, TNI hingga Polri untuk melakukan pencegahan penyebaran virus corona dengan mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan tindakan tegas bagi masyarakat yang tidak memakai masker. Jajarannya akan melakukan rapid test maupun tes swab di tempat untuk masyarakat yang tidak memakai masker. Dari Pati, Umar Hanafi, Mitra Pos melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi seluruh pihak yang tetap menjaga semangat integritas meski di tengah keterbatasan. Hal ini disampaikan Ganjar usai menghadiri acara puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia via Zoom pada Kamis kemarin. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi seluruh pihak yang tetap menjaga semangat integritas meski di tengah keterbatasan. Hal itu disampaikan Ganjar usai menghadiri acara puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia via Zoom pada hari ini. Ganjar juga mengapresiasi keikutsertaan para peserta dalam sejumlah inovasi kegiatan yang dilaksanakan mulai dari edukasi hingga pembenahan. Dengan ini, masyarakat sudah mulai melek, sadar, dan meningkatkan integritasnya. Ganjar juga menyebut bila kini makin banyak orang berintegritas, lapor harta kekayaan, lapor pungli mulai tak mau memberi, jual beli jabatan mulai mengecil, hingga penggunaan anggaran makin transparan. Meski peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2020 tak semeriah tahun 2019, Ganjar menyampaikan rasa terima kasihnya karena peserta yang terlibat tak hanya dari kalangan pelajar saja, namun juga melibatkan perguruan tinggi dan mahasiswa. Dari Semarang, Intan Alifa, Mitra Pos melaporkan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Winarto menjadi Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Pati selama 5 tahun ke depan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Winarto menjadi Ketua PGRI Kabupaten Pati selama 5 tahun ke depan. Hal ini terjadi setelah PGRI Kabupaten Pati menggelar konferensi PGRI Kabupaten Pati Masa Bakti 22 tahun 2020 di Aula Gedung PGRI Kabupaten Pati Kamis kemarin. Konferensi yang seharusnya dilakukan pada Maret ini mengalami pengunduran karena adanya pandemi COVID-19. Dalam konferensi tersebut, Winarto mendapat suara 526 dari keseluruhan suara 553 suara. Dalam penyerahan daftar pengurus PGRI Kabupaten Pati di Pendopo Kabupaten Pati, Bupati Pati Haryanto mengungkapkan banyak konflik sebelum kongres berlangsung. Bahkan beberapa orang sempat meminta Haryanto mencegah Winarto maju dalam pemilihan Ketua PGRI. Menurut Haryanto, terpilihnya Winarto sebagai Ketua PGRI periode 2020 sampai 2025 akan membuat PGRI Kabupaten Pati dapat bersinergi dengan Disdik Kabupaten Pati dengan baik. Haryanto pun meminta konflik-konflik sebelum kongres ini bisa diredam dan tidak berkepanjangan. Maka dari itu, ia meminta kepengurusan PGRI Kabupaten Pati dapat merangkul semua golongan. Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Pati Winarto mengatakan pihaknya akan berusaha merangkul seluruh golongan dalam menjalankan program-program mendatang. Dari Pati, Umar Hanafi, Mitra Pos melaporkan.
Informasi tadi pemirsa sekaligus menjadi sajian akhir dari Spekan Mitra Pos untuk edisi hari ini. Informasi mengenai berita dan kejadian terupdate sekaligus dengan Pati dan Semarang dapat Anda akses di www.mitrapos.com. Dan kini saatnya saya, Siti Soleka, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas sampai undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.